Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini saya harap bisa dilihat oleh Pak Prabowo dan jajarannya serta Pak Jokowi dan para pendukungnya. Pesan saya adalah jangan pernah mau jadi badut di tengah panggung kebencian. Uraiannya akan saya sampaikan setelah intro. Yuk kita mulai. 22 Januari tahun 2026, seorang ibu-ibu yang sedang pulang membawa belanjaan itu dipepet oleh jambret dan kemudian dirampas hartanya. Sang suami yang kebetulan ada di dekat situ berusaha membelanya, kemudian mengejar para jambret dengan mobil. Dia kemudian memepet jambret itu berulang-ulang ke trotoar dan akhirnya si jambret yang sebenarnya memiliki kesempatan untuk berhenti tapi justru malah memacu motornya lebih kencang sehingga nabrak beton yang alhamdulillah betonnya baik-baik saja, tidak ada lecet di sana nampaknya. Ketika kasus ini dihamparkan di meja kepolisian, polisi justru menjadikan si suami sebagai tersangka, dan ketika ketersangkaan ini disampaikan ke ruang publik, rakyat Indonesia, netizen itu marah luar biasa kepada aparat penegak hukum, kepada polisi. Logika sederhananya adalah bahwa pasangan suami istri itu adalah korban dari jambret dan si suami itu berusaha untuk membela harta dan istrinya. Dan karena itu ketika dia berusaha untuk mengejar si jambret, dia tidak layak untuk disalahkan dan si jambret sebenarnya punya kesempatan untuk menghentikan motornya. Tetapi alih-alih berhenti justru malah mengencangkan motornya sampai dia nabrak sendiri beton. Nah, jadi dalam hal ini si bapak suami ini sama sekali tidak melakukan kesalahan. Yang dia lakukan adalah SOP sebagai seorang suami. Kan begitu. Lalu ditempatkan sebagai tersangka, ini jelas-jelas adalah sebuah kekeliruan yang besar dari pihak aparat. Nah, makanya pihak aparat kemudian diserang habis-habisan di media sosial dan bahkan sampai ketika mereka minta maaf, ketika mereka mencabut status ketersangkaan dan sebagainya, itu tidak meredakan amarah dari warga. Sampai akhirnya sekarang perwira polisi yang bersangkutan itu dinonaktifkan. Tepat 2 hari kemudian di tempat yang lain, seorang penjual es gabus namanya Pak Sudrajat itu diteriaki bahwa es yang dijualnya itu adalah beracun oleh seorang anak yang tidak dikenal. Dan setelah saat itu, entah bagaimana ceritanya, ada bapak-bapak aparat dari itu polisi dan dari tentara yang tiba-tiba mengerubudinya dan kemudian melancarkan serangan-serangan terhadap fisik Pak Sudrajat. Pak Sudrajat kemudian dibawa ke satu tempat, kemudian ke kantor dan seterusnya. Dan sepanjang perjalanan beliau mendapatkan penganiayaan secara fisik dan secara mental. Ya, tudingannya adalah bahwa apa yang dijualnya itu adalah beracun dan itu bisa sangat berbahaya buat konsumen, begitu kan? Nah, ketika ini sampai ke media sosial dan kemudian diberitakan, ini Pak polisi dan Pak tentara itu sama-sama dihujat, dirujak mati-matian oleh netizen di Indonesia. Ya, alasannya adalah kenapa mereka melakukan serangkaian tindakan yang keji kepada rakyat kecil gitu. Jadi dalam frame media itu kan Pak Sudrajatnya adalah orang miskin tidak berdaya yang sudah tua renta, miskin dan ya seperti itu. Sedangkan bapak-bapak polisi tentara itu gagah perkasa dengan seragam yang sangat elok, mengintimidasi dan keroyokan banyakan gitu. Ini benar-benar tidak diterima secara moral sehingga dipaksalah kembali oleh netizen aparat-aparat itu meminta maaf. Belakangan juga diketahui bahwa tuduhannya itu adalah tuduhan yang ngasal gitu, yang palsu, bahwa es gabusnya itu sama sekali tidak terbuat dari spon, tidak terbuat dari zat-zat yang berbahaya. Ya, betapapun para netizen akhirnya juga tahu bahwa Pak Sudrajat itu adalah seorang pembohong, tetapi dalam hal ini kita mengetahui bahwa rakyat itu sekarang bisa marah di media sosial dan bisa mengubah sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan, SOP, dan peraturan-peraturan. Satu hal yang diketahui oleh masyarakat Indonesia hampir secara keseluruhan adalah mereka berhak marah dan mereka bisa marah sekarang. Tapi yang tidak diketahui oleh mereka itu adalah bahwa amarah mereka, kekesalan mereka, keresahan mereka itu sekarang dimonetisasi menjadi sebuah industri besar yang menggerakkan ekonomi. Sekarang keviralan bukan hanya digunakan oleh masyarakat untuk melawan kejahatan, tetapi keviralan sekarang itu menjadi sebuah industri yang sangat besar. Dia menggulirkan uang begitu banyaknya dan dia bisa digunakan untuk menjadi senjata politik. Bagian itulah yang tidak diketahui oleh rakyat dan mereka juga tidak
tidak tahu bahwa kemarahan mereka terhadap aparat selama ini yang sebenarnya organik, jujur, tulus, ikhlas, murni, itu sebenarnya sudah ditunggangi dan mendapatkan sejumlah uang justru untuk pihak-pihak pelaku industri itu. Nah, harus saya garis bawahi, semakin marah masyarakat, semakin banyak uang yang berputar, semakin resah masyarakat, semakin besar kepentingan politik yang bisa dibela oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, ada industri besar sejak tahun 2010, itu namanya adalah mafia kebencian. Dan kalau Baraya lihat karya-karya ilmiah atau pendapat para ilmuwan, itu sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun 2010. Ada seorang akademisi dari Universitas Kristen Texas, namanya adalah Craig Catton. Dia memperingatkan bahwa dalam waktu dekat ada sebuah industri yang disebut sebagai outrage industrial complex, industri kemarahan. Dalam definisinya, industri kemarahan itu adalah kemarahan, keresahan dari pihak tertentu yang dimonetisasi melalui media massa, media sosial untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi ini industri besar, ini cuannya gede Baraya. Dan para pelaku industri ini cukup mencari 5 hal. Yang pertama, cari orang terkenal dan aibnya untuk diperjualbelikan. Jadi aib-aib orang terkenal sampai sekarang yang kita ketahui sekarang, baik itu pejabat, influencer, atau orang-orang yang seperti itu sebenarnya banyak di antara mereka yang aib-aibnya itu udah disimpan di dalam sebuah storage dan bisa dikeluarkan kapan saja. Itu ada industrinya yang seperti itu, yang pertama ya. Kemudian cari data pribadi dari orang-orang tertentu, kemudian siap-siap untuk dibocorkan. Dan industri untuk membongkar data pribadi orang lain ini juga sudah sangat-sangat besar Baraya. Ngeri sebenarnya dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, cari kejadian luar biasa yang cukup menarik emosi massa, dan lagi-lagi simpan, orkestrasi, dan perbesar itu. Kemudian yang berikutnya, cari kebijakan-kebijakan yang bisa dinarasikan secara negatif, dan atau cari penyelewengan-penyelewengan dan korupsi di kalangan pemerintah. Karena ini bisa menjadi cuan yang sangat besar. Nah, ini tergantung. Jadi ada kasus-kasus yang sangat besar, misalkan, itu kalau misalkan kita berkomunikasi dengan para pelaku industri kemarahan ini, itu bisa jadi kecil. Misalkan ada korupsi Pertamina gitu ya. Nah itu kan ceritanya nggak awet. Ya karena itu sudah berkolaborasi dengan industri kemarahan tadi itu, pelaku industri kemarahan. Outrage industri itu. Jadi, wah ini terlalu gede, gimana caranya supaya rakyat tidak marah? Ya udah, diberitakan di sini, kemudian nanti berikut-berikutnya dihilangkan. Atau ada kejadian yang sebenarnya tidak berdampak terlalu besar buat rakyat gitu ya. Kasus perselingkuhan pejabat anu gitu ya. Nah, tapi itu karena gagal untuk bernegosiasi dengan para pelaku industri kemarahan ini, itu akan terus-terusan disampaikan sampai kapanpun. Padahal itu sebenarnya tidak berdampak kepada rakyat. Nah, intinya apa? Intinya sebenarnya kemarahan kita itu organik, real, nyata, tetapi ada pihak yang memonetisasi itu untuk kepentingannya sendiri. Entah itu untuk dapat cuan, entah itu untuk kepentingan politik. Makanya kalau Baraya perhatikan sekarang banyak sekali konten-konten kreator yang berubah haluan. Dari yang bahas agama mendadak jadi bahas termul, dari yang bahas keseharian lucu-lucuan kayak gitu tiba-tiba jadi mengkritik dan menyindir pemerintah dan sebagainya, karena duitnya kenceng Baraya di situ, minimal AdSense, minimal banget AdSense. Dan itu kan oleh algoritma itu akan disebarkan. Karena apa? Karena secara alamiah, secara naluriah, kita tuh akan lebih merespon isu-isu dan pernyataan-pernyataan negatif daripada fakta-fakta yang positif. Dan karena itu ini menjadi cuan. Ditambah lagi kalau misalkan sudah ada masuk sponsor, sudah masuk perusahaan atau industri yang lebih besar, kebencian itu bisa digunakan untuk menjatuhkan pihak lain secara permanen. Ada pihak-pihak yang namanya begitu besar, namanya begitu tenar, hanya gara-gara satu masalah kecil itu kemudian dihujat oleh netizen, kemudian dibuat mereka itu sama sekali tidak berdaya lagi. Di cancel. Ada yang seperti itu, ada dan sebagainya. Nah ini tuh industri Baraya. Industri. Ini pelakunya tuh banyak. Dan ya konten-konten kreator yang Baraya cintai, yang Baraya sayangi, mulai skeptislah kepada mereka karena banyak di antara mereka, saya nggak akan sebut namanya ya karena itu terlalu riskan, tapi banyak di antara mereka tuh yang memang dibayar, bukan hanya dapat AdSense tapi juga dibayar untuk menciptakan sebuah narasi emosional tertentu yang bisa dinikmati oleh netizen. Jadi netizen marah, tambah marahnya, kemudian cuannya buat mereka. Jadi mereka itu kerjanya seperti toa gitu.
kemarahan kita tuh real, tapi gaung kita tuh nggak besar. Nah, mereka jadi toaknya sehingga kemarahan kita tuh jadi tersebar kemana-mana dan bisa dinikmati secara bersama-sama. Makanya sekarang tuh jadi musim gitu. Jadi ada orang yang sok-sokan kritik pemerintah, kritik pihak ini itu gitu. Padahal informasi A1 dia nggak punya, kenalan orang dalam juga dia nggak tahu gitu kan. Tapi dia isinya sebenarnya bukan analisis, bukan apa ya, caci maki aja sebenarnya, hujatan gitu. Itu tuh ada gitu. Dan tokoh-tokoh besar, aduh saya tuh pengen ngomong siapa dia gitu, tapi nggak elok juga. Cuman ya yang seperti itu tuh banyak, itu tuh jadi industri yang sangat besar Baraya. Dan saya mohon maaf, tepat di sinilah yang saya resahkan. Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi, kemudian jajaran-jajaran dan para pendukung mereka itu ada di tengah-tengah panggung kebencian itu. Jadi oleh industri besar ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu disimpan di tengah panggung, dan potongan-potongan pidato mereka, potongan-potongan video mereka itu tuh bisa dibuat menjadi lebih dramatis, lebih emosional dengan ada banyak cerita-cerita. Apalagi di IG ya, gila itu IG. Karena IG itu memang punya sejarah kebencian yang sangat besar gitu. Jadi orang-orang pembenci itu biasanya ngumpulnya di situ berdasarkan data di zaman dulu gitu ya. Ya, tapi balik lagi, Pak Prabowo dan pemerintah itu jajarannya itu ada di situ. Lah, tapi kan Pak Guru juga ada di situ. Enggak, Baraya, saya mah tidak pernah ada di situ. Jadi saya tekankan posisi saya kalau misalkan subbreaker saya yang udah lama pasti tahu ini. Jadi pertama, saya tuh gak pernah menghujat pribadi. Baraya cek video saya yang manapun itu nggak pernah menghujat pribadi. Saya nggak pernah ngomong kasar untuk menjelek-jelekan orang. Yang saya sampaikan adalah kritik terhadap kebijakan. Dan kritik terhadap kebijakan itu adalah manifestasi dari kecintaan saya pada bangsa dan negara. Begitu. Nah, tapi kata-kata saya ini oleh industri kemarahan itu diubah. Jadi misalkan kritik saya pemerintah, kemudian mereka itu pakai buzzer, pakai influencer yang lain dan sebagainya, itu dipindahkan, yang awalnya adalah wujud kecintaan saya kepada negara, dipindahkan menjadi keputusasaan. Ya udahlah, Indonesia mau bobrok aja, hancur aja, udah nggak ketolong dan sebagainya. Nah itu maksudnya. Jadi keresahan saya adalah organik, kritik saya adalah alamiah, dan saya wajar karena saya adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat-penjahat di antara pemerintah kita. Itu sah dan boleh, tetapi kemudian diorkestrasi, dipindahkan dari tujuannya adalah untuk menyelamatkan negara, diubah menjadi keputusasaan. Lihat kolom komentar, ada banyak sekali pihak-pihak yang mengatakan sudah putus asa terhadap negara ini, dan itu mendompleng video-video saya. Bahkan video saya yang ini, yang saya jelaskan, itu kan sebenarnya temanya video itu dengan video ini tuh temanya tuh 100% sama, Baraya. Sama. Tapi kenapa saya harus bikin video untuk kedua kalinya? Karena video yang itu yang diviralkan justru adalah yang memicu kebencian orang lain kepada pemerintah. Padahal tujuan saya adalah kita kritik pemerintah, kita jelek-jelekan orang yang memang sebenarnya sudah jelek kinerjanya, dan seterusnya. Tapi itu sepenuhnya adalah kritik agar kita bisa berkembang lebih baik lagi. Bukan menjalankan keputusasaan sehingga kita justru malah menguntungkan pihak-pihak yang ingin Indonesia hancur. Kan banyak orang yang ingin Indonesia hancur tuh, yang ingin Indonesia rusak tuh. Karena apa? Kalau Indonesia rusak, kalau hancur, itu bisnisnya lebih gede. Bisnis di negara yang kolaps, yang hancur, itu jauh lebih banyak, Barai, jauh lebih besar. Amerika Serikat misalkan, itu kalau mau menghancurkan sebuah negara, setelah negara itu hancur, Amerika Serikat itu kontraktor-kontraktornya datang di sana untuk ngebangun, untuk memperbaiki dan sebagainya, itu semuanya dari Amerika Serikat gitu. Karena apa? Karena bisnis kehancuran itu cuannya gede gitu. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Jadi saya harap kepada semua netizen di Indonesia, kita mengkritik pemerintah. Kita berani melawan kejahatan, tetapi bukan berarti kita mengarahkan orang kepada keputusasaan dan kebencian kepada negara sendiri. Jadi Pak Prabowo yang sekarang jadi badut, disimpan di tengah-tengah panggung kebencian itu, kita singkirkan. Karena apa? Karena bagaimanapun dia itu adalah presiden kita akan kritik beliau, kita akan caci maki beliau terkait dengan kebijakan-kebijakan yang nyeleneh gitu. MBG misalkan itu ngerusak parah banget. Tapi kita kritiknya MBG-nya, bukan orangnya. Karena orangnya adalah milik Tuhan dan sepenuhnya adalah urusan dirinya dengan Tuhan. Tapi setiap kebijakan-kebijakan publiknya, ayo kita hujat gitu. Kalau dia salah gitu. Makanya ini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan, Baraya. Kalau sebuah masyarakat itu sudah masuk ke dalam industri kemarahan dan kemarahan mereka itu dimonetisasi, maka ada dampak-dampak yang bisa terlihat sebagai berikut. Satu, polarisasi masyarakat, kubu-kubuan. Jadi masyarakat yang sebenarnya nggak penting terhadap satu isu tertentu tiba-tiba berkubu pada masalah itu gitu. Itu pertama ya, polarisasi masyarakat. Kemudian hilangnya dialog rasional.
karena semuanya jadi emosional. Ya itu konten-konten kreator itu banyak yang tidak bisa berdiskusi. Saya sekali lagi ya, saya tuh berusaha untuk jadi pionir di Indonesia. Saya tuh pionir di Indonesia sampai sejauh ini. Kalau saya berseberangan dengan seseorang, saya akan datangi orang itu untuk berdiskusi secara rasional. Betapapun saya nggak suka, betapapun misalkan saya tidak setuju dengan pandangan-pandangannya, saya beri kesempatan dia untuk berbicara di ruang publik untuk bisa mengklarifikasi semua hal yang berbeda pendapat, yang janggal menurut masyarakat, gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan masyarakat sudah ada di tengah-tengah industri kemarahan, dia dialog rasionalnya menjadi hilang. Nah, kemudian yang ketiga, normalisasi kekerasan verbal. Ejek-ejekan, wah ini parah banget di Indonesia, dan Indonesia sekarang masuk ke dalam salah satu negara paling tidak sopan netizennya karena komentarnya itu kasar luar biasa. Nah, ini dinormalisasi, makanya ada salah satu tokoh besar di Indonesia yang dia adalah masuk ke dalam industri kebencian, yang iya pakai sorban gitu ya, simbol-simbol keagamaan, karena memang salah satu pasar dari industri kebencian itu adalah agama gitu. Nah, itu ada tokoh di Indonesia yang pakai sorban, yang apa segala rupa, itu dia adalah pionir ulama dan dai yang ngomongnya kasar. Dan sejak saat itu Indonesia tuh ngomongnya jadi kasar aja, debat agama, debat politik dan sebagainya ngomongnya kasar karena dinormalisasi. Karena ada pemain di industri itu, duitnya gede dapat dari situ. Dinormalkan aja. Nah, kemudian masalah berikutnya, radikalisme opini. Opini itu jadilah lebay gitu. Jadi ya seperti yang tadi saya katakan, bahkan ketika ada sekarang itu orang-orang yang konten-kontennya itu adalah ngebahas tentang ejekan pada pemerintah, tentang apa, padahal dia sendiri itu tidak memiliki informasi dari orang dalam, tidak punya informasi A1 gitu, tidak bisa mengakses lebih dalam gitu, tapi dia orkestrasi agar informasi yang dapat dari media itu kemudian menjadi sesuatu yang lebih emosional, lebih jahat, dan akhirnya para penghujat masuk semuanya ke situ. Gitu kan? Ada. Kemudian rusaknya kepercayaan sosial. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sekarang Pak Polisi, Pak Tentara itu aibnya banyak sekali, dan sebenarnya mereka berusaha untuk terlihat lebih baik di depan masyarakat, tapi karena ketidakpercayaan sosial terhadap mereka itu menjadi semakin besar, ya gitu ya. Ya apapun yang mereka katakan akhirnya juga malah dibully dan dicaci maki. Tapi sebenarnya ini bisa diatasi kalau misalkan mereka mau ya. Cuman bapak-bapak polisi itu sering nggak mau gitu. Saya tuh sering ngobrol sama mereka, Pak ini caranya gini komunikasi politik. Ya malah ditentang gitu. Malah saya kemarin ngobrol dengan mantan pejabat gitu. Eh, ya saya sebenarnya agak mengalah di situ karena sebenarnya formatnya adalah awalnya ya wawancara gitu. Saya minta Pak komunikasi politik tuh harusnya dibenahi gini 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 gini. Malah disanggah gitu. Dan akhirnya netizen-netizen semuanya menghujat dia. Ya karena membuktikan tuh kan berarti jelek gitu komunikasi pemerintah tuh gitu. Ya walaupun dia bukan lagi bagian dari pemerintah, tapi intinya adalah seperti itu. Kemudian ada politik berbasis emosi, bukan solusi. Nah, ini juga yang terjadi di Indonesia sekarang. Dan banyaklah Baraya saya yakin sudah menyadari hal yang seperti ini. Jadi mari ikut pada barisan saya. Kita adalah para pengkritik, kita adalah kritikus, kita adalah orang-orang yang resah karena kita adalah korban dari kejahatan yang sistematis. Tetapi bukan karena itu kemudian kita menjadi pembenci dan akhirnya secara membabi buta menebarkan keputusasaan kepada masyarakat. Ya, negeri kita lagi tidak baik-baik saja, tetapi ayolah sebagai orang yang independen dan berani, kita harus tetap melawan kejahatan tanpa kehilangan misi kita dalam memperbaiki bangsa. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.